Mata air di bayangan bukit. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 28. Anak-anak muda itu pun segera meninggalkan Semi dan kawan-kawannya. Namun mereka tidak segera pulang dan beristirahat di rumah masing-masing. Tetapi mereka telah bergerombol di sudut-sudut desa, di simpang tiga dan di gardu-gardu dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka masih memperbincangkan, apa kira-kira yang akan terjadi dengan mereka dan anak-anak Lumban Kulon. Kami tidak perlu gentar, desis salah seorang dari mereka, meskipun anak-anak Lumban Kulon berlatih lebih lama. Tetapi mereka tidak mempergunakan seluruh hari di dalam sepekan. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, aku akan berlatih sekarang. Tetapi seorang anak muda yang lebih tua berkata, tidak banyak gunanya. Bahkan kau akan kehabisan tenaga jika malam nanti terpaksa terjadi sesuatu yang harus kita hadapi dengan tenaga dan kemampuan. Demikianlah, anak-anak Lumban Wetan dengan gelisah menunggu langit menjadi merah dan kemudian menjadi kejam. Tetapi rasa-rasanya waktu berjalan terlalu lamban, sementara anak-anak Lumban Kulon telah berhasil membuka pintu air dan menyesuaikan parit induk semakin lebar. Sehari itu, anak-anak muda Lumban Kulon dapat bekerja tanpa diganggu oleh tatapan mata kemarahan anak-anak Lumban Wetan. Karena itu, maka mereka pun sempat bergurau sambil menikmati kemenangan mereka, bahwa pintu air yang melimpahkan air ke tanah persawahan di Lumban Kulon akan menjadi jauh lebih lebar dari pintu air yang menghadap ke Lumban Wetan. Mereka sudah jera, berkata salah seorang dari anak-anak muda Lumban Kulon. Mereka mulai menyadari bahwa kami bersungguh-sungguh, desis yang lain. Kawan-kawannya tertawa mendengar percakapan itu. Mereka pun berbangga bahwa pada tataran mereka, Lumban Kulon telah berhasil berbuat sesuatu yang akan sangat berarti bagi padukuhan mereka. Air. Ketika senja turun, maka anak-anak muda itu pun mulai berkemas. Beberapa orang telah mengumpulkan alat-alat yang mereka pergunakan untuk membawa bekal dan makan mereka selama bekerja. Sementara yang lain telah membersihkan diri di bendungan sambil mencuci alat-alat yang mereka pergunakan. Dengan hati yang puas, mereka meninggalkan bendungan itu. Nugata yang ada di antara mereka berkata, kita tidak akan menemui hambatan apapun lagi. Besok kita akan melanjutkan kerja kita dengan kegembiraan, sehingga dengan demikian maka kerja kita tidak akan terasa berat. Kerja kita yang besar ini akan dapat kita selesaikan dengan baik. Karena yang kita kerjakan ini sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang pernah dilakukan orang dengan mengarahkan arus air di bukit itu, karena kerja itu dapat dilakukan oleh anak-anak yang baru pandai merangkak sekalipun. Anak-anak Lumban Kulon menyambutnya dengan teriakan panjang. Mereka bersorak atas keberhasilan mereka. Namun satu dua orang anak muda di antara mereka bertanya di dalam hati, apakah benar yang dikatakan oleh Nugata itu? Dan di antara mereka justru anak muda yang pernah ikut membantu Juit Heng bekerja di lereng bukit kecil itu. Berusaha dengan tekun dan hati-hati untuk menguasai air yang sebelumnya tertumpah tanpa arti ke dalam lueng-lueng yang sangat dalam, kemudian mengalir dengan derasnya di bawah tanah berpadas. Tetapi dalam gejolak yang demikian, jarang seseorang berani menentang arus yang deras di seputarnya. Anak muda yang semula ikut membantu Juit Heng dan mengetahui persoalan yang sebenarnya itu pun tidak berbuat demikian. Ia menghanyutkan diri ke dalam arus yang kencang, betapapun ia dibayangi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian, maka anak muda itu telah terdorong untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran kata nuraninya sendiri. Namun dengan sadar ia menempatkan diri ke dalam satu kedudukan yang dapat memberikan keselamatan kepadanya, meskipun ia harus memungkiri perasaannya sendiri. Sementara anak-anak Lumban Kulon pulang ke kabuyutan mereka dengan membawa kemenangan, maka anak-anak Lumban Wetan mulai bersiap-siap untuk mengambil satu sikap. Semi yang berada di antara anak-anak muda Lumban Wetan itu pun memberikan beberapa petunjuk apa yang harus mereka lakukan. Betapapun perasaan mereka berbicara, namun mereka harus tetap dapat menahan diri. Anak-anak muda Lumban Kulon bukan musuh bagi kalian, berkata Semi. Tetapi mereka telah melanggar hak kami, hampir berbareng beberapa orang anak muda Lumban Wetan menyahut. Seperti kebiasaan dalam satu keluarga, kadang-kadang kakak beradik sering bertengkar, jawab Semi, tetapi perselisihan di antara saudara-saudara tidak akan menuntut korban yang berlebihan. Tetapi mereka tidak bersikap sebagai seorang saudara. Apalagi saudara kandung.
Mereka bersikap seperti musuh bebuyutan yang serakah dan tamak, geram salah seorang dari anak-anak muda Lumban Wetan. Mungkin, jawab Semi, tetapi itu satu kehilafan, pada suatu saat akan mereka sadari. Bahwa nilai persaudaraan di antara sesama akan jauh lebih tinggi dari nilai apapun yang berwujud lahiriah. Juga lebih tinggi dari arus air yang sudah dapat diarahkan itu. Itu adalah pikiran orang-orang sehat, jawab yang lain, tetapi anak-anak Lumban Kulon berpikir lain. Tetapi anak-anak Lumban Wetan tetap mempunyai nalar yang sehat, potong Semi dengan serta-merta. Anak-anak Lumban Wetan itu pun terdiam. Bagaimanapun juga mereka masih ingin disebut bernalar sehat. Karena itu, maka mereka tidak membantah lagi. Biarlah orang lain kehilangan akal sehatnya, berkata Semi selanjutnya, tetapi tidak pada kita. Dan kita akan tetap berpegang pada martabat kemanusiaan kita. Tetapi seorang anak muda yang tidak sabar lagi berkata, baiklah. Tetapi apa yang akan kita kerjakan sekarang? Semi menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, kita pergi ke bendungan. Kita berbuat seperti yang dilakukan oleh anak-anak Lumban Kulon. Kita akan membuka pintu air itu selebar pintu air yang menghadap ke tanah persawahan di Lumban Kulon. Dengan serta-merta anak-anak muda Lumban Wetan itu bersorak. Rasa-rasanya mereka telah tersentuh oleh satu isyarat untuk berbuat sesuatu sebagai seorang laki-laki di kebuyutannya yang tercinta. Demikianlah, maka anak-anak muda Lumban Wetan itu bersiap. Sebagian dari mereka justru menjadi kurang senang mendengar pesan Semi yang bagi mereka terasa terlalu banyak. Namun mereka pun menyadari bahwa mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu tanpa Semi, justru karena di Lumban Kulon ada Darwerdi. Ketika semuanya telah siap, alat-alat dan bekal, maka mereka pun segera berangkat. Seperti yang diminta oleh Semi, maka anak-anak muda Lumban Wetan itu sebagian telah membawa obor untuk menerangi bendungan dan tebing sungai. Ternyata bahwa Semi pun telah berpesan seperti yang dipesan oleh Darwerdi. Anak-anak muda Lumban Wetan tidak dibenarkan membawa senjata. Meskipun beberapa orang di antara anak-anak muda itu menjadi kecewa, namun mereka tidak dapat pula menolak pesan itu. Sejenak kemudian, maka sebuah iring-iringan telah meninggalkan padukuhan di ujung kabuyutan Lumban Wetan. Di malam hari, iring-iringan anak muda yang sebagian di antara mereka membawa obor itu. Nampaknya seperti sederet kemamang yang berterbangan mencari mangsa. Tetapi iring-iringan itu tidak banyak menarik perhatian. Sebagian besar dari orang ke-1 ing Lumban Wetan maupun Lumban Kulon sudah berada di dalam rumahnya. Bahkan sebagian dari mereka telah tertidur nyenyak. Demikian anak-anak muda Lumban Wetan itu sampai ke bendungan, maka mereka pun segera menancapkan tangkai obor mereka yang panjang. Dengan kemauan yang bergejolak di dalam jantung, maka mereka pun segera melakukan seperti yang dilakukan oleh anak-anak muda Lumban Kulon. Bahkan anak-anak Lumban Wetan itu telah menutup pintu air yang melimpahkan air ke tanah persawahan di Lumban Kulon seperti yang dilakukan oleh anak-anak muda Lumban Kulon selama mereka mengerjakan pintu air dan saluran induk. Dalam pada itu, selagi anak muda Lumban Wetan sibuk dengan pintu air, Darwerdi keluar dari sebuah padukuhan yang terpisah dari padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon, meskipun tidak begitu jauh. Namun tiba-tiba saja Darwerdi telah menghentakkan tali kekang kudanya, sehingga kudanya itu pun berpacu lebih cepat, kembali ke padukuhan Lumban. Ketika Darwerdi memasuki kabuyutan Lumban Kulon ia terkejut. Rasa-rasanya kabuyutan itu terlampau sepi. Gardu-gardu yang dalam saat-saat terakhir banyak berisi anak-anak muda, nampaknya kosong saja. Kemana anak-anak ini, gumamnya, bahkan semakin dalam ia memasuki kabuyutan Lumban Kulon, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Anak-anak muda Lumban Kulon seakan-akan habis dihisap bumi. Apakah mereka sudah menjadi malas dan tidak seorang pun yang keluar dari rumah mereka, gumam Darwerdi. Namun dalam pada itu, ia terkejut ketika ia melihat dua orang berdiri di simpang 3, di samping sebuah gardu yang kosong. Apalagi ketika Darwerdi menyadari, bahwa yang berdiri di simpang 3 itu adalah pemburu yang berada di Lumban Wetan dan Rahu, kawan cempaka dari Sanggar Gading. Dengan jantung yang berdebar-debar Darwerdi pun turun dari kudanya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, kenapa kalian berada di sini? Aku memang sedang menunggumu Darwerdi, berkata Semi. Apakah kalian sudah saling mengenal? Bertanya Darwerdi kemudian. Kami saling berkenalan, kami bersama-sama berada di Banjar. Maksudku Banjar kabuyutan Lumban Wetan di padukuhan induk.
Dan kami pun sepakat, bahwa kami akan menemuimu untuk memberi peringatan kepadamu. Peringatan apa? Bertanya Darwerdi. Kami mempunyai kepentingan yang sama, Rahulah yang menjawab, pemburu ini tidak mau terjadi kekacauan antara anak-anak Lumban Wetan dan Lumban Kulon, sehingga dapat menimbulkan keadaan yang memburuk. Jika terjadi benturan kekerasan di antara mereka, maka akibatnya akan sangat parah bagi kedua kabuyutan ini. Sementara aku pun tidak mau terjadi keributan di sini. Justru pada saat-saat akhir pekan. Aku tidak tahu, apa urusannya dengan akhir pekan, sambung Semi, tetapi benturan kekerasan dalam jumlah yang banyak, akan dapat menimbulkan akibat yang sangat memelas bagi kedua kabuyutan yang semula bersumber dari aliran darah yang sama. Darwerdi menjadi tegang. Dengan nada datar ia bertanya, lalu apa yang kau kehendaki dari aku? Kau dapat mencegah hal itu terjadi secepatnya. Jika kau terlambat, maka tidak akan ada gunanya lagi, berkata Semi. Apa yang harus aku lakukan? Bertanya Darwerdi pula. Kebendungan. Cegah anak-anak Lumban Kulon memulai dengan kekerasan, jawab Semi. Kebendungan? Jadi anak-anak muda Lumban Kulon sekarang berada di bendungan? Semi memandang Rahu sekilas. Kemudian jawabnya, ya. Belum terlalu lama. Apa yang telah terjadi di bendungan? Bertanya Darwerdi seterusnya. Kita harus segera berangkat. Jangan terlambat, desis Rahu. Bagaimana jika aku tidak bersedia? Biarlah anak-anak muda Lumban Kulon dan anak-anak muda Lumban Wetan menyelesaikan masalah mereka sendiri, berkata Darwerdi. Aku akan menunda perjanjian yang telah buat, berkata Rahu tiba-tiba, aku melaporkan, bahwa keadaan di kabuyutan di daerah sepasang bukit mati ini tidak memungkinkan. Apa yang akan kalian tunda? Bertanya Semi. Bukan urusanmu, jawab Rahu, kita batasi kepentingan bersama kita. Namun yang menyangkut anak-anak muda yang saling bertengkar itu. Gila, geram Darwerdi, apa yang kalian harapkan daripadaku? Bagaimana jika anak-anak muda itu tidak menghiraukan nasihatku? Kita akan mencobanya. Aku ingin melihat kau melakukannya dengan bersungguh-sungguh, atau malam ini aku harus melaporkan apa yang terjadi di sini, sahut Rahu. Jangan mencoba menakut-nakuti aku. Aku tidak peduli, apapun yang akan kau lakukan, jawab Darwerdi, betapapun keras hatimu. Semilah yang berkata kemudian, apakah kau akan membiarkan anak-anak muda itu saling membantai? Jika demikian, maka aku pun akan melakukannya. Aku sudah pernah menjajaki kemampuanmu. Dan aku mempunyai seorang kawan yang memiliki ilmu yang seimbang dengan ilmuku. Apa boleh buat? Kami berdua, tanpa berbicara tentang harga diri, akan dapat membantaimu. Aku memerlukan orang ini, potong Rahu, aku tidak peduli, sahut Semi. Darwerdi termangu-mangu sejenak. Ia harus mempertimbangkan semuanya. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa ia tidak dapat mengalahkan pemburu itu. Jika ia benar-benar akan datang bersama kawannya, maka ia tentu tidak akan dapat melawannya. Sementara itu, ia sudah hampir sampai pada babak terakhir dari sebuah permainan yang paling gawat yang pernah dilakukannya, dengan menerima penyerahan seorang pangeran yang akan ditukarnya dengan sebilah pusaka. Darwerdi, berkata Semi, kita harus membatasi kemungkinan yang parah yang dapat terjadi antara anak-anak muda Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Apakah kau sudah menemukan satu cara? Bertanya Darwerdi. Jika anak-anak Lumban Kulon ingin memaksakan perkelahian, maka perkelahian itu dapat diwakili. 1 lawan 1. Dan kau pun akan dapat memaksa mereka untuk menerima keadaan itu, berkata Semi. Jika mereka memaksa untuk turun seluruhnya ke arah perkelahian itu, bertanya Darwerdi. Terserah, bagaimana caramu untuk mencegahnya? Kau tahu, kami dapat berbuat sesuatu atasmu, ada atau tidak ada hubungannya dengan persoalanmu dan orang ini, yang kalian sebut-sebut dengan persoalan yang akan terjadi di akhir pekan. Darwerdi menahan nafasnya sebagaimana ia menahan kemarahan yang terasa mulai menjalari urat darahnya. Tetapi ia masih harus tetap menyadari dirinya. Di akhir pekan, yang akan dapat berarti esok pagi, ia akan menerima apa yang dimintanya. Selambat-lambatnya esok malam. Jika ia terlibat ke dalam yang tidak ada sangkut pautnya dengan usaha besarnya itu, justru hanya karena tingkah laku anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Wetan, maka apa yang dilakukannya itu justru akan sia-sia. Tetapi sikap pemburu itu benar-benar menyakitkan hatinya. Seolah-olah ia dapat mengancamnya dan memaksakan kehendaknya.
Namun ia harus tetap menahan diri. Yang dikatakan di dalam hatinya dalam gejolak kemarahannya itu adalah, jika aku sudah selesai dengan persoalan besarku, aku ingin membuat perhitungan yang tuntas dengan pemburu gila ini. Jangan dengan sengaja memperpanjang waktu, geram Semi kemudian, jika kita terlambat, dan anak-anak itu sudah berkelahi di bendungan, maka semuanya akan hancur. Lumban Wetan, Lumban Kulon, bendungan di sungai itu, dan barangkali juga kau dan aku. Darwerdi tidak menjawab. Tetapi yang terdengar adalah gemeretak giginya. Pergilah lebih dahulu dengan kudamu, berkata Semi, kehadiranmu tentu lebih menentukan dari kehadiranku, karena anak-anak Lumban Kulonlah yang selalu memaksakan kehendaknya atas anak-anak Lumban Wetan. Aku akan segera menyusul. Darwerdi tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian meloncat ke punggung kudanya. Namun ketika kudanya mulai melangkah ia berkala, jangan kau sangka bahwa aku akan selalu memenuhi permintaanmu. Jika aku tidak mengingat anak-anak Lumban yang saling bertentangan ini, maka aku justru ingin menyobek mulutmu. Semilah yang kemudian tidak menjawab. Ia sadar, kemarahan yang hampir meledak telah membakar jantung Darwerdi. Namun karena keadaannya dalam hubungannya dengan orang-orang Sanggar Gading, maka ia terpaksa memenuhi permintaan Semi. Sejenak kemudian terdengar kaki kuda Darwerdi itu berderap kembali di jalan padukuhan. Semakin lama semakin cepat menuju ke bendungan. Sementara itu Rahu dan Semi pun telah menuju ke bendungan pula, melalui pematang dan jalan-jalan memintas. Sebenarnya lah, bahwa obor anak-anak Lumban Wetan telah terlihat oleh 1-2 orang anak-anak muda Lumban Kulon, itu, maka mereka pun segera berkumpul dan menyiapkan kawan-kawannya untuk pergi ke bendungan. Semula mereka memang mencari Darwerdi untuk diminta pertimbangannya. Tetapi ternyata Darwerdi tidak ada di pondokannya. Setelah beberapa saat mereka mencari dan tidak menemukannya, maka Nagatalah yang mengambil keputusan untuk datang ke bendungan. Kemarahan anak-anak Lumban Kulon itu pun segera memuncak ketika mereka melihat anak-anak Lumban Wetan telah membuka pintu air mereka pula seperti yang dilakukan oleh anak-anak Lumban Kulon. Karena itu, maka dengan suara lantang Nugata itu pun segera berteriak, "Hei, anak-anak Lumban Wetan. Apakah kalian sudah menjadi gila, sehingga kalian tidak tahu lagi apa yang kalian lakukan?" Tetapi Nugata terkejut ketika yang menjawab adalah justru salah seorang dari kedua pemburu yang ada di Lumban Wetan, Nugata. Aku sudah mencoba untuk mencegahnya. Tetapi kesabaran anak-anak muda Lumban Wetan sudah sampai ke batasnya. Yang kalian lakukan sudah terlalu jauh menusuk perasaan saudara-saudaramu dari Lumban Wetan, sehingga akhirnya mereka tidak dapat menahan diri lagi. Jangan memutarbalikkan keadaan, bantah Nugata, tentu bukan karena kemauan anak-anak Lumban Wetan. Mereka menyadari kelemahannya. Jika mereka melakukannya, tentu karena desakanmu atau kawanmu, pemburu yang seorang lagi itu. Meskipun ia tidak nampak hadir di sini, tetapi ia tentu terlibat dalam persoalan ini. Kau salah mengerti, jawab kawan Semi itu, bertanyalah kepada anak-anak Lumban Wetan. Mereka ada di sini semuanya. Ya, tiba-tiba saja salah seorang anak muda Lumban Wetan menyahut, kami memang tidak dapat ditahan lagi oleh siapapun juga. Kesabaran kami sudah sampai ke puncak ubun-ubun. Persetan, Nugata pun berteriak, apakah kalian menyadari, apa yang dapat terjadi atas kalian dengan tingkah laku kalian itu? Kami sadar, seperti kalian pun menyadari apa yang kalian lakukan, jawab anak muda Lumban Wetan itu. Sudahlah, berkata pemburu kawan Semi itu, jangan terlalu dirisaukan. Kau sudah melakukannya. Sekarang giliran anak-anak muda Lumban Wetan melakukannya. Bukankah itu sudah wajar? Itu satu pelanggaran, jawab Nugata hampir berteriak, kalian tidak berhak berbuat apa-apa atas bendungan ini. Bendungan ini berada di Lumban Kulon, seperti sumber air di bukit itu. Kamilah yang berhak menentukan. Bukan kalian, orang-orang Lumban Wetan. Jika kami sudah berbelas kasihan untuk memberikan air sekadarnya, itu harus kalian terima dengan ucapan terima kasih. Jangan begitu, jawab pemburu itu, anggap sajalah bahwa Lumban Wetan dan Lumban Kulon masih tetap satu. Biarlah Lumban Wetan menjadi hijau seperti Lumban Kulon. Biarlah anak-anak Lumban Wetan termasuk anak-anak Lumban Kulon kelak berusaha agar air itu menjadi semakin besar dan melimpah ke sawah-sawah yang semakin luas. Aku kira Jelit Heng akan dapat melakukannya. Aku tidak peduli. Kau sangka hanya Jelit Heng saja yang dapat melakukannya, Nugata menjadi semakin marah.
Tetapi bukankah kita semuanya tidak akan dapat mengingkari kenyataan yang sama-sama kita ketahui? Siapakah yang telah berbuat atas air di bukit itu? Siapa pula yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan bendungan ini? Apa pedulimu, bentak Nugata semakin keras, sekarang, biarlah kami menyelesaikan persoalan kami dengan anak-anak Lumban Wetan. Aku akan menuntut agar mereka mengembalikan pintu air seperti semula, sebelum mereka merusaknya. Namun yang terdengar adalah jawaban dari seorang anak muda Lumban Wetan, kami akan memulihkannya, sebagaimana kalian lakukan. Darah Nugata bagaikan memercik lewat sorot matanya. Selangkah ia maju. Hampir saja ia berteriak kepada kawan-kawannya agar mereka menyerang anak-anak Lumban Wetan. Namun kawan semi yang mengetahui perasaan Nugata itu mendahului, jangan kehilangan akal Nugata. Jangan dengan tergesa-gesa memerintahkan kawan-kawanmu untuk menyerang. Perkelahian memang dapat terjadi. Seluruh anak-anak Lumban Kulon melawan seluruh anak-anak Lumban Wetan. Tetapi apa kau sangka perkelahian itu akan dapat menjadi penyelesaian yang baik? Semua anak-anak muda Lumban akan cedera sampai orang yang terakhir. Mungkin justru akan ada korban yang jatuh. Atau lebih tegasnya lagi, akan ada di antara kalian yang terbunuh. Mati. Sedangkan kalian masih terlalu muda untuk mati. Wajah Nugata semakin menegang. Sementara pemburu itu berkata lebih lanjut, sementara dendam itu masih akan tetap menyala di hati kalian. Jika di antara kalian yang cedera itu kemudian sembuh, maka pertentangan dan perkelahian akan dapat timbul lagi setiap saat. Sementara pekerjaan yang kalian lakukan atas bendungan ini akan terbengkalai. Sejenak Nugata memperhatikan kata-kata itu dan mencoba untuk mencernakannya. Namun kemudian tiba-tiba saja ia berteriak pula, jangan coba untuk menahan kami, anak-anak muda Lumban Kulon. Kami akan mempertahankan hak kami atas sungai, bendungan, bukit dan air. Apapun yang akan terjadi, kami akan melakukannya. Tunggu, desis pemburu itu. Ia berhenti sejenak. Kemudian sambil maju setapak mendekati Nugata ia berkata perlahan-lahan, jangan memaksa aku untuk bertindak lebih jauh Nugata. Aku akan dengan senang hati melibatkan diri. Aku tidak peduli, ternyata Nugata tidak menahan suaranya yang lantang, aku akan memberitahukannya kepada Darwerdi. Jika ada orang lain yang ikut campur, maka Darwerdi pun tentu akan ikut campur pula. Tetapi pemburu itu tertawa. Katanya, apa artinya Darwerdi seorang diri? Ia tidak akan menang atas kawanku. Sementara aku akan dapat berbuat apa saja atas kalian. Aku akan berada di antara anak-anak muda Lumban Wetan. Satu-satu aku akan dapat membuat anak-anak Lumban Kulon pingsan. Hati Nugata tergetar pula. Tetapi ketika ia berpaling, dan dilihat jumlah kawan-kawannya yang cukup banyak, maka hatinya telah melonjak lagi. Sekilas dilayangkan pandangannya ke arah anak-anak muda Lumban Wetan yang berhenti bekerja, meskipun mereka masih tetap berdiri di tempat masing-masing. Sebagian besar di seberang. Beberapa orang di atas bendungan dan ada 1-2 berada di ujung bendungan hampir di sebelah barat sungai termasuk pemburu kawan semi itu. Sudahlah Nugata, berkata pemburu itu, biarlah anak-anak Lumban Kulon tidak mengganggu apa yang dilakukan oleh anak-anak Lumban Wetan, seperti juga sebaliknya. Bukankah anak-anak muda Lumban Wetan sama sekali tidak mengganggumu hari ini? Jika kemarin ada beberapa orang anak yang menunggui kerja kalian dan itu kalian anggap mengganggu, maka hari ini mereka tidak lagi berbuat demikian. Terdengar gigi Nugata gemeretak menahan kemarahan yang menghentak dadanya. Namun ia masih dicengkam oleh keraguan-raguan. Ia pun mengerti bahwa Darwerdi tidak dapat mengalahkan pemburu yang seorang lagi. Tetapi sudah barang tentu bahwa Nugata tidak akan dapat menerima penghinaan itu. Sekali lagi ia mencoba menimbang-nimbang. Namun ia pun kemudian menggeram, jika kami terpaksa mempergunakan kekerasan, maka yang bertanggung jawab adalah anak-anak muda Lumban Wetan. Jika mereka tidak melakukan perbuatan yang bodoh itu, maka tidak akan terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan penyesalan di antara kita. Sementara kau, pendatang yang telah menghasut anak-anak muda Lumban Wetan, jangan kau anggap bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa atasmu. Meskipun kau memiliki ilmu yang tinggi, namun kau tidak akan mampu melawan 5 anak muda Lumban Kulon yang terbaik. Jangan menyesal bahwa kalian anak muda itu tidak dapat mengekang dirinya dan memperlakukan kau tidak seperti yang kau inginkan. Pemburu itu termangu-mangu. Nampaknya Nugata benar-benar telah tidak dapat menahan diri lagi.
Pemburu itu sama sekali tidak menjadi cemas bahwa ia harus berkelahi melawan 5 atau 10 orang sekaligus. Tetapi ia pun masih berharap bahwa kekerasan dapat dihindarkan. Karena itu, setiap kali ia masih berusaha memperpanjang waktu sambil menunggu Semi dan Rahu yang sedang mencari Darwerdi untuk membantu meredakan keadaan. "Cepat ambil sikap," bentak Nugata, "sebelum aku meneriakkan aba-aba." "Kenapa kau tidak berteriak sekarang?" tiba-tiba seorang anak muda Lumban Wetan menyahut. Nampaknya anak-anak muda Lumban Wetan pun sudah tidak dapat menahan hatinya lagi. "Tunggu," pemburu itulah yang mencegah. Ia benar-benar menjadi cemas bahwa ia tidak akan dapat menahan kedua belah pihak sambil menunggu Darwerdi seperti yang dipesankan oleh Semi dan Rahu. Sementara Jelit Heng yang berada di antara anak-anak muda Lumban Wetan pun tidak dapat berbuat apa-apa. "Kenapa harus menunggu?" bertanya anak muda justru dari Lumban Wetan. Dalam pada itu, tiba-tiba mereka yang berada di bendungan itu telah dikejutkan oleh derap seekor kuda. Karena itu, maka mereka pun menjadi berdebar-debar. Namun kemudian, anak-anak Lumban Kulon tiba-tiba saja telah bersorak ketika mereka melihat Darwerdilah yang datang dengan tergesa-gesa. Dengan jantung yang berdebar-debar, Darwerdi melihat anak-anak muda Lumban Wetan dan anak-anak muda Lumban Kulon sudah siap untuk berkelahi. Anak-anak muda Lumban Wetan telah bergeser mendekati bendungan. Mereka sudah siap berloncatan melintasi sungai, lewat bendungan atau melalui jalan setapak menuruni tebing yang tidak begitu tinggi di bawah bendungan. Yang semakin mendebarkan jantung Darwerdi adalah bahwa anak-anak Lumban Kulon ternyata telah membawa senjata, sementara anak-anak Lumban Wetan pun telah siap menghadapi. Meskipun agaknya mereka tidak bersenjata khusus untuk berkelahi, namun mereka telah menggenggam alat-alat mereka yang mirip dengan senjata. Parang, linggis, tangkai obor yang panjang dan masih menyala, serta beberapa macam peralatan yang lain. Jika perkelahian itu terjadi, maka tentu seperti yang dikatakan oleh Semi dan Rahu, bahwa korban akan berjatuhan tanpa arti sama sekali. "Kami telah siap," berkata Nugata lantang sambil mendekati Darwerdi, "berilah kami perintah. Kami akan menghancurkan bendungan itu sama sekali dan anak-anak Lumban Wetan apabila mereka ingin mencegah kami." "Kami sudah siap," yang lain pun telah berteriak pula. Darwerdi termangu-mangu sejenak. Ia melihat pemburu kawan Semi itu telah menunggunya. "Aku berusaha untuk mencegahnya," berkata pemburu itu kepada Darwerdi. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Anak-anak Lumban Kulon itu ternyata telah menumpukan harapannya kepadanya. Namun, ia tidak akan dapat membiarkan perkelahian itu terjadi. Pembantaian di antara anak-anak muda yang sedang dibakar oleh kemarahan, sementara mereka adalah anak muda dari keturunan darah yang satu pada mulanya. Agak berbeda dengan pertempuran antara Sanggar Gading dan orang Pusparuri, berkata Darwerdi di dalam hatinya, "Jika mereka yang akan bertempur sampai orang terakhir, aku tidak peduli." Itu memang sudah menjadi tekad mereka. Tetapi anak-anak muda ini? Karena itu, maka Darwerdi yang sudah turun dari kudanya itu tiba-tiba berkata lantang, sehingga terutama anak-anak muda Lumban Kulon menjadi terkejut karenanya, "Tidak ada gunanya kalian berkelahi." Nugata justru mematung sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, "Apa maksudmu?" "Kalian tidak perlu berkelahi," ulang Darwerdi. "Jadi? Apakah kami harus membiarkan anak-anak Lumban Wetan telah melanggar hak kami? Mereka dengan sangat tidak tahu diri telah merubah pintu air yang telah kami berikan kepada mereka," jawab Nugata. "Nugata," berkata Darwerdi kemudian, "perkelahian yang demikian tidak akan ada artinya. Kalian dan kawan-kawan kalian akan mengalami peristiwa yang sangat mengerikan. Bendungan ini akan menjadi merah oleh darah anak-anak muda yang masih memiliki masa depan yang jauh lebih baik dari keadaan kalian sekarang." "Aku tidak mengerti," berkata Nugata, "jadi, apakah kami harus membiarkan saja anak-anak Lumban Wetan berbuat sesuka hatinya?" "Apakah kau tetap tidak rela?" bertanya Darwerdi. "Tentu," jawab Nugata. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya Nugata dalam keremangan cahaya obor yang dibawa oleh anak-anak Lumban Wetan itu. Dalam pada itu, setiap hati telah dicengkam oleh ketegangan. Anak-anak muda dari Lumban Kulon dan Lumban Wetan itu terdiam mematung betapapun jantung mereka bergejolak. Selagi mereka diam dalam ketegangan, dan orang yang berjalan tergesa-gesa telah mendekati bendungan itu. Kedatangan mereka telah membuat anak-anak muda Lumban Kulon semakin berdebar-debar.
Ternyata keduanya adalah pemburu yang seorang lagi bersama Rahu, seorang yang telah berada di Banjar Kabuyutan Lumban Wetan pula. Nugata yang sudah dibakar oleh kemarahan yang memuncak itu menjadi semakin marah. Tetapi ia pun tidak dapat mengabaikan kehadiran keduanya, terutama pemburu yang seorang itu. Darwerdi sama sekali tidak terkejut melihat kehadirannya. Ia sudah tahu, seperti yang sudah dikatakan oleh Semi, bahwa kedua orang itu akan segera menyusul ke bendungan. Dalam pada itu, maka Darwerdi pun berkata kepada Nugata dan anak-anak muda Lumban Kulon, dengarlah. Aku tidak berkeberatan kalian menentukan sikap kalian masing-masing. Jika kalian ingin berkelahi, berkelahilah. Aku percaya, bahwa didorong oleh kemudaan kalian, dan keinginan kalian untuk menunjukkan kejantanan kalian, maka kalian telah bertekad untuk berkelahi. Jika kalian menang, maka kalian akan pulang dengan penuh kebanggaan sebagaimana seorang prajurit yang menang perang. Sementara yang kalah akan menjadi berprihatin dan dipanggang oleh api dendam, kalian akan berusaha dengan cara apapun juga untuk menebus kekalahan itu. Demikian berturut-turut, sehingga akan sampai orang yang terakhir. Di kabuyutan kalian akan terdapat kuburan seluas padukuhan-padukuhan kalian itu, di mana terkubur pahlawan-pahlawan kabuyutan yang telah berjuang untuk kesejahteraan, mempertahankan hak dan harapan bagi hari depan. Namun sementara itu, bendungan ini akan terbengkalai. Sawah-sawah akan tetap kering, dan ayah serta ibu yang kalian tinggalkan akan menjadi kelaparan. Wajah anak-anak muda itu menjadi semakin tegang. Mereka tidak begitu mengerti arah pembicaraan Darwerdi, namun mereka tersentuh oleh ucapan-ucapannya tentang kuburan seluas kabuyutan itu sendiri. Dalam kediaman itu terdengar Darwerdi berkata, karena itu, marilah kita mengambil satu cara yang tidak akan mengarah kepada peristiwa yang mengerikan itu. Kita akan melihat, siapakah orang terbaik di Lumban Kulon, dan siapakah orang terbaik di Lumban Wetan. Merekalah yang akan mewakili kawan-kawannya, berkelahi di bendungan ini. Kedua kelompok anak-anak muda itu pun terdiam. Wajah-wajah mereka masih tetap menegang. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Nugata bertanya, apakah artinya perkelahian itu bagi bendungan ini? Bagaimana jika anak Lumban Kulon yang menang, dan bagaimana jika anak muda Lumban Wetan? Bukankah kalian sedang mempertahankan satu sikap? Bertanya Darwerdi, jika anak Lumban Kulon yang menang, maka sikap dan pendiriannya lah yang berlaku. Tetapi jika anak-anak muda Lumban Wetan yang menang, maka sikap dan pendirian mereka yang akan berlaku. Sementara itu kita semuanya sudah mengetahui sikap apakah yang kalian ambil sehingga sikap itulah yang akan dipertaruhkan. Bukan sikap lain yang akan dapat berkembang tanpa batas. Nugata termangu-mangu. Dipandanginya Darwerdi, pemburu-pemburu itu berganti-ganti, dan seorang lagi yang berada di Lumban Wetan. Ternyata bukan saja Nugata yang termangu-mangu. Juga anak-anak Lumban Wetan menjadi bimbang. Taruhannya terlalu besar. Jika mereka kalah, maka pintu air itu akan tetap tidak berimbang. Pintu air yang membawa air ke Lumban Kulon akan tetap menjadi jauh lebih lebar dari pintu air yang mengalirkan air ke tanah persawahan di Lumban Wetan. Bukan saja anak-anak Lumban Wetan yang menjadi bimbang. Tetapi ternyata Rahu, Semi dan kawannya pun ragu-ragu, apakah anak Lumban Wetan ada yang dapat mengalahkan Nugata, karena mereka pun yakin, bahwa Nagatalah yang akan memasuki arena sayembara tanding itu. Karena itu, maka tiba-tiba Semi pun berkata untuk mendapat satu keyakinan dan kepastian bahwa keadilan akan berlaku, yang akan terjadi adalah sayembara tanding berantai. Darwerdi mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu mengerti maksud Semi. Namun kemudian Semi menjelaskan, jika seseorang, apakah ia dari Lumban Wetan atau dari Lumban Kulon telah kalah, maka setelah beristirahat sejenak, maka seorang yang lain, yang merasa memiliki kemampuan dapat tampil karena melawan yang menang. Tetapi jika sudah tidak ada seorang pun yang merasa memiliki kemampuan itu, maka yang menang terakhirlah yang dianggap dapat menentukan. Untuk menghindari kecurangan, kemenangan yang tidak wajar karena kelelahan, maka seorang dari Lumban Wetan atau Lumban Kulon yang menang 3 kali berturut-turut, maka ia dianggap telah memenangkan sayembara tanding ini. Darwerdi menjadi ragu-ragu sejenak. Ia tidak mengerti dengan pasti maksud pemburu itu. Namun karena persoalannya telah berkisar baginya, bahwa ia telah terpaksa melakukan itu karena tekanan Semi dan Rahu, yang menghubungkan masalahnya dengan akhir pekan seperti yang dijanjikan oleh orang-orang Sanggar Gading, maka ia tidak terlalu banyak mempersoalkannya.
Karena itu, maka ia pun sama sekali tidak mengajukan keberatan apa-apa. Rahu pun segera mengetahui maksud Semi. Rahu tahu bahwa di Lumban Wetan ada Jelit Heng. Dalam keadaan terpaksa, jika keadilan menuntut untuk ditegakkan, maka mau tidak mau Jelit Heng harus tampil dan memenangkan perkelahian melawan anak Lumban Kulon yang manapun juga. Jelit Heng yang mengikuti pembicaraan itu di antara anak-anak muda Lumban Wetan pun menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mengerti maksud Semi. Dan ia pun tidak akan ingkar, jika keadilan memang menuntut kepadanya untuk berbuat sesuatu. Sebenarnya lah bahwa ia pun mencemaskan sayembara tanding itu, jika benar-benar Nugata tidak terkalahkan oleh kawan-kawannya dari Lumban Wetan, karena Jelit Heng yang telah berbuat terlalu banyak itu akan melepaskan air ke arah yang tidak sewajarnya. Namun demikian, Jelit Heng itu berkata di dalam hatinya, mudah-mudahan hal itu tidak perlu. Aku akan kehilangan sebagian dari ruang gerakku. Mungkin Daruerdi menjadi curiga, meskipun ia tidak akan banyak mendapat kesempatan bergerak, karena ia sudah akan segera sampai kepada akhir pekan yang baginya sangat penting itu. Tetapi ternyata tanggapan Nugata di luar dugaan ia sama sekali tidak berkeberatan menurut perhitungannya, di Lumban Wetan hanya ada 10 orang anak muda yang memiliki ilmu kanuragan yang sudah pantas untuk dipasang dalam arena sayembara tanding. Dan nampaknya ia pun merasa bahwa ia akan dapat mengalahkan 10 orang anak muda itu berturut-turut. Apalagi jika hanya 3 orang. Karena itu, maka dengan keyakinan yang besar, dan bahkan dengan satu keinginan untuk menjajaki sebagian dari kawan-kawannya di Lumban Kulon dan Lumban Wetan, ia setuju dengan permainan yang akan sangat menarik itu. Karena itu, maka katanya kemudian, aku terima syarat itu. Kita akan membuat arena. Kita akan mulai dengan anak-anak muda yang bagi Lumban Kulon bukan orang-orang terbaik. Pada saatnya akulah yang akan tampil jika keadaan memang menjadi gawat. Tetapi jika kawan-kawanku telah berhasil, maka aku akan menjadi penonton saja malam ini. Demikianlah, maka anak-anak muda Lumban Kulon dan anak-anak muda Lumban Wetan itu segera mempersiapkan sayembara tanding. Mereka membuat lingkaran. Separuh lingkaran terdiri dari anak-anak muda Lumban Kulon dan yang separuh adalah anak-anak muda Lumban Wetan. Sementara itu, yang akan menjadi penengah adalah Daruerdi, yang ditunjuk oleh anak-anak muda Lumban Kulon dan Semi yang ditunjuk oleh anak-anak muda Lumban Wetan. Ketika semua persiapan sudah selesai, dan obor telah ditancapkan di seputar arena, maka sayembara tanding untuk memperebutkan keputusan atas bendungan itu pun segera dimulai. Ternyata Lumban Kulon dan Lumban Wetan tidak melepaskan orang-orangnya yang terbaik. Mereka mulai dengan anak-anak muda yang meskipun tergolong kuat, namun belum pada tataran tertinggi. Lumban Wetanlah yang harus dengan serta-merta menentukan sikap. Mereka telah terlanjur memilih satu saja orang terbaik. Tetapi mereka harus melepaskan orangnya yang lain. Yang pertama tampil ke arena, justru orang yang ditunjuk oleh pemburu kawan Semi itu. Bukan yang terbaik dari yang 10, tetapi yang termasuk tataran terbaik dari antara anak-anak muda yang berlatih padanya, tidak kepada Semi. Sejenak kemudian, maka 2 orang anak muda telah berhadap-hadapan. Ketika sorak anak-anak Lumban Wetan dan Lumban Kulon bagaikan memecahkan langit, maka perkelahian itu pun segera dimulai. Anak muda Lumban Kulon yang sedang berkelahi itu telah mendapat dasar-dasar kemampuan membela dirinya dari Daruerdi. Sementara anak Lumban Wetan itu belajar pada kawan Semi. Agaknya keduanya ternyata memiliki kemampuan yang seimbang. Keduanya telah memahami dasar-dasar dari ilmu masing-masing. Sebenarnya lah bahwa anak-anak muda Lumban Kulon tidak menyangka, bahwa anak-anak muda Lumban Wetan itu mampu mengimbangi kemampuan merek. Anak-anak muda Lumban Kulon merasa, bahwa mereka mendapat kesempatan berlatih untuk waktu yang lebih lama. Namun mereka tidak menyadari bahwa anak-anak muda Lumban Wetan telah mempergunakan seluruh waktu terluang mereka selama itu setiap hari. Dengan demikian maka mereka telah berhasil menyusul tingkat kemampuan anak-anak muda Lumban Kulon. Demikianlah perkelahian yang terjadi itu semakin lama menjadi semakin seru. Anak-anak muda Lumban Wetan dan anak-anak muda Lumban Kulon yang ada di seputar arena itu pun bersorak-sorak dengan riuhnya. Sementara Daruerdi dan Semi mengawasi perkelahian itu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beberapa saat kemudian keduanya telah basah oleh keringat. Butir-butir pasir tepian sungai melekat pada tubuh mereka yang basah. Setiap kali salah seorang dari mereka, atau keduanya berguling di tanah,
maka tubuh dan pakaian mereka pun bagaikan dilumuri oleh pasir dan tanah yang basah. Dalam pada itu, Jiteng pun telah memperhatikan perkelahian itu dengan saksama. Ada semacam kegelisahan di dalam hatinya. Jika 2 kali berturut-turut anak muda Lumban Wetan tidak dapat mengalahkan seseorang, maka orang ketiga itu tentulah dirinya, untuk menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan sikap anak-anak muda Lumban Kulon, karena apabila mereka memenangkan perkelahian, berarti bahwa apa yang mereka kehendaki akan terjadi. Dengan demikian maka Lumban Wetan tidak akan berani melepaskan orang lain dengan akibat yang paling pahit itu. Apalagi bagi Jlit Heng sendiri yang telah bekerja keras bersama kakek di atas bukit itu untuk menghijaukan sawah yang terhampar di sela-sela padukuhan-padukuhan di Lumban yang gersang dan kemerah-merahan. Tetapi Jlit Heng pun sadar, bahwa apabila ia melakukannya, maka akan timbul banyak sekali tanggapan dan bahkan kecurigaan kepadanya. Ia tidak termasuk yang 10 orang yang dianggap anak-anak muda terbaik di Lumban Wetan. Jika ia memaksa diri untuk memasuki arena sayembara tanding itu, maka ia telah melanggar tataran yang dianggap ada di antara anak-anak muda Lumban Wetan sendiri. Namun ia tidak akan rela melihat ketidakadilan itu akan berlaku. Meskipun jika hal itu harus terjadi, tanggapan anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Wetan akan berbeda dan berubah, tetapi aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menegakkan keadilan itu, berkata Jlit Heng di dalam hatinya. Sementara itu perkelahian masih berlangsung terus. Anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Wetan masih berteriak-teriak dengan riuhnya. Mereka dengan gairahnya telah berusaha memberikan dorongan kepada kawan masing-masing untuk memenangkan perkelahian itu. Namun sejenak kemudian, setelah keduanya mengerahkan segenap kemampuan masing-masing, maka mulailah nampak bahwa anak muda Lumban Wetan itu memiliki pernafasan yang lebih baik. Meskipun sebenarnya ia tidak mempunyai ilmu yang dapat dianggap lebih tinggi dari lawannya, namun ternyata bahwa kelelahanlah yang telah membuat lawannya itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pada saat-saat terakhir, di mana tenaga keduanya sudah susut, anak muda Lumban Wetan itu masih sempat menyerang lawannya yang telah kelelahan sehingga lawannya itu pun terhuyung-huyung dan jatuh berguling di atas pasir. Ketika lawannya itu berusaha untuk bangkit, maka dengan sisa tenaga yang masih ada, anak muda Lumban Wetan itu menyerang langsung menghantam dadanya dengan kakinya. Ternyata seranganku telah mengakhiri perkelahian. Anak muda Lumban Kulon itu jatuh sekali lagi terlentang. Namun ia tidak lagi mempunyai sisa tenaga untuk bangkit. Cukup, semilah yang menghentikan perkelahian itu. Anak muda Lumban Wetan itu pun berdiri dengan nafas terengah-engah. Dipandanginya lawannya yang terbaring diam meskipun ia tidak pingsan. Tetapi nafasnya rasa-rasanya telah terputus di kerongkongan, sementara tubuhnya rasa-rasanya menjadi remuk. Ya cukup, sahut Darwerdi, kita semuanya menyaksikan bahwa anak muda Lumban Kulon ini telah kalah. Nugata menggeram. Katanya, akan maju lagi seorang dari antara kami. Ia akan meremukkan tulang-tulang anak Lumban Wetan yang sombong itu. Darwerdi mengangguk-angguk. Bagaimanapun juga hatinya pun tersentuh oleh kekalahan itu. Meskipun dengan tidak langsung, setiap orang akan segera menghubungkan kekalahan itu dengan dirinya dan dengan pemburu yang berada di Lumban Wetan itu, karena kemampuan anak-anak muda Lumban Kulon bersumber dari Darwerdi sementara anak-anak muda Lumban Wetan bersumber dari pemburu yang seolah-olah telah menetap di Lumban Wetan itu. Nugata yang marah pun segera menunjuk orang kedua. Katanya, kau hancurkan kesombongan anak muda itu, seorang anak muda yang berkulit agak kehitam-hitaman mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Katanya, senang sekali sempat bermain-main dengan anak-anak muda Lumban Wetan. Tetapi yang terjadi itu tidak masuk akal. Bahwa anak muda Lumban Kulon telah dikalahkan oleh anak muda Lumban Wetan, jika tidak karena kawan kami dari Lumban Kulon ini tidak sedang pada tataran kemampuannya yang sebenarnya mungkin ia terlalu banyak kerja siang tadi, sehingga tenaganya sudah jauh susut. Ya, potong Nugata, dan tugasmu sekarang, mematahkan kesombongan itu. Bukan sekedar berbicara tanpa ujung pangkal. Anak muda yang berkulit agak kehitam-hitaman itu pun segera membenahi dirinya, sementara kawan-kawannya yang lain telah mengangkat anak muda Lumban Kulon yang tidak dapat bangkit lagi di arena itu. Kita beristirahat sebentar, berkata Semi kemudian, biarlah yang baru memenangkan perkelahian ini sempat beristirahat. Kelemahan dapat saja dipakai alasan jika ia kalah nanti, geram Nugata, tetapi jangan pedulikan, pesannya kepada kawannya yang akan memasuki arena, kalahkan anak itu meskipun ia akan mengelak dengan 1000 alasan.
Semi tidak menanggapinya. Kepada anak-anak muda Lumban Wetan ia berkata, carikan air bening. Biarlah ia minum sebelum anak itu harus menghadapi lawannya yang kedua. Beberapa orang anak muda Lumban Wetan segera berlari-larian. Mereka mencari sesobek daun pisang di antara rumpun-rumpun pisang yang tumbuh liar di lereng-lereng tebing. Kemudian dengan daun itu mereka membawa air dari belik di tebing pula. Tetapi, anak Lumban Wetan itu benar-benar telah kelelahan seakan-akan nafasnya sudah hampir terputus pula. Meskipun seteguk air itu dapat menyegarkan tubuhnya, tetapi untuk berkelahi lagi rasa-rasanya sudah tidak dapat lagi dilakukan. Namun ia terikat pada ketentuan bahwa ia harus menerima awan kedua. Dalam pada itu, pemburu yang seorang lagi dengan diam-diam mendekatnya sambil berbisik, jangan memaksa diri. Jika kau memang kalah, menyerah sajalah meskipun tidak dengan semata-mata. Kau dapat menjatuhkan dirimu dan tidak bangun lagi sampai kau digotong keluar arena. Orang berikutnya yang akan mengalahkan lawanmu itu. Anak muda Lumban Wetan itu termangu-mangu. Namun ia pun akhirnya mengangguk-angguk mengerti. Sejenak kemudian maka Nagatalah yang berteriak, cepat. Kita akan melihat perkelahian berikutnya. Anak muda dari Lumban Kulon yang berkulit agak kehitam-hitaman itu pun segera melangkah maju. Langkahnya tetap dan tegap. Sementara itu, anak muda Lumban Wetan yang sudah kelelahan itu berusaha untuk tetap berdiri tegak pula. Air yang beberapa teguk itu memang telah membuatnya agak segar, sementara tubuhnya pun telah diusapnya dengan beberapa titik air yang sejuk. Ternyata serangan itu telah mengakhiri perkelahian. Anak muda Lumban Kulon itu jatuh sekali lagi terlentang. Sementara itu, bintang-bintang telah bergeser semakin ke barat. Angin malam mengayun nyala obor yang dibawa oleh anak-anak muda Lumban Wetan yang telah ditancapkan di seputar arena. Dua orang anak muda sudah berdiri tegak di tengah-tengah arena. Namun demikian, baik Semi maupun Darwerdi sudah melihat bahwa perkelahian itu sama sekali tidak akan seimbang. Meskipun demikian mereka tidak akan dapat merubah peraturan yang sudah dibuat. Sejenak kemudian maka Darwerdi dan Semi pun memberikan isyarat bahwa sebentar lagi perkelahian akan dapat dimulai. Keduanya diminta untuk segera bersiap-siap. Dengan menghitung sampai 3 kali, maka Darwerdi membuka perkelahian itu. Ternyata anak muda Lumban Kulon itu terlalu garang bagi lawannya yang kelelahan. Demikian isyarat hitungan diucapkan pada hitungan ketiga. Maka anak muda berkulit kehitam-hitaman itu telah meloncat menyerang dengan dahsyatnya. Tanpa memberi kesempatan sama sekali kepada lawannya, maka serangannya yang beruntun benar-benar telah melemparkan anak muda Lumban Wetan itu. Terasa kemarahan yang luar biasa telah menghentak jantungnya. Namun serangan yang beruntun itu benar-benar telah merampas segenap kekuatannya untuk dapat bangkit lagi. Anak Lumban Wetan itu menyeringai menahan sakit di tubuhnya. Namun agaknya anak muda Lumban Kulon itu benar-benar anak muda yang keras hati. Dengan tangkasnya ia meloncat. Tangannya tiba-tiba saja telah meraih rambut lawannya dan menariknya. Meskipun lawannya sudah terlampau payah, tetapi anak muda Lumban Kulon itu telah memukul wajah anak muda itu dengan kerasnya. Anak muda Lumban Wetan yang sudah tidak dapat melawan lagi itu mengaduh tertahan. Kepalanya terdorong dengan kerasnya. Untunglah bahwa kepalanya itu membentur tanah berpasir sehingga dengan demikian kepalanya tidak terluka karenanya. Ketika anak muda Lumban Kulon itu sekali lagi mengulurkan tangannya, hampir berbareng Semi dan Darwerdi melancarkan sambil berteriak, cukup. Anak muda Lumban Kulon itu mengurungkan niatnya. Namun ia masih menjawab, aku belum meremukkan kepalanya. Itu tidak perlu, Darwerdi hampir membentak, perkelahian ini hanya sampai pada satu keadaan, di mana kita dapat menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Apakah anak itu sudah kalah? Bertanya anak muda Lumban Kulon itu. Darwerdi mengerutkan keningnya namun nampak bahwa hatinya tidak senang melihat sikap anak muda Lumban Kulon yang licik itu. Anak-anak muda Lumban Wetan benar-benar merasa tersinggung karenanya. Hampir serentak mereka berteriak mengumpat. Tetapi Semilah yang kemudian menenangkan mereka. Katanya, bawalah ia menepi. Ambil air dan rawatlah sebaik-baiknya. Usap wajahnya dengan air. Tetapi hati-hatilah. Beberapa orang anak muda melangkah memasuki arena. Betapa kemarahan nampak di wajah mereka. Namun anak Lumban Kulon benar-benar tidak merasa melakukan satu kesalahan. Mereka justru bersorak-sorak melihat kemenangan kawannya. Dalam pada itu,
Kemarahan benar-benar telah menghentak anak-anak muda Lumban Wetan. Anak muda yang berkumis tipis menggeram, biarlah aku yang menyelesaikannya. Jangan tergesa-gesa, Jlit Heng yang selama itu hanya dapat menggeretakkan giginya itu pun berkata, bukankah permainan ini baru dimulai? Tetapi mereka telah berbuat curang, jawab kawannya. Percayakan kepada pemburu itu, sahut Jlit Heng. Anak-anak Lumban Wetan yang marah itu pun akhirnya mulai membuat pertimbangan-pertimbangan lagi. Mereka mulai dapat menilai apa yang sedang mereka hadapi. Baru 2 orang anak muda Lumban Kulon yang tampil. Mungkin dalam perkelahian ini beberapa anak muda yang lain harus tampil seorang demi seorang. Jika mereka tidak menghiraukan kemungkinan-kemungkinan dalam jenjang kemampuan mereka, maka mungkin sekali mereka akan kehabisan orang yang akan dapat tampil di saat-saat terakhir. Karena itulah, maka Lumban Wetan pun menampilkan seorang anak muda yang lain. Tetapi mereka sudah mulai memasuki seorang dari 10 orang terbaik dari Lumban Wetan. Karena menurut perhitungan mereka perkelahian selanjutnya tidak akan lebih dari 10 orang lagi. Atas persetujuan pemburu kawan semi itu. Maka seorang anak muda bertubuh sedang, berkulit kuning telah melangkah memasuki arena. Anak itu memang termasuk satu dari 10 orang terbaik di Lumban Wetan. Tetapi menurut penilaian kawan semi, anak muda berkumis tipis itu memiliki kelebihan meskipun hanya selapis. Yang kemudian berdiri di arena adalah anak muda Lumban Kulon yang berkulit kehitam-hitaman berhadapan dengan anak muda Lumban Wetan yang berkulit kuning. Sejenak mereka saling memandang. Keduanya adalah kawan yang sebelumnya termasuk kawan yang baik. Namun demikian air dari bukit itu mengaliri sawah mereka, hubungan mereka justru menjadi semakin renggang. Semi yang melihat salah seorang dari 10 anak muda terbaik yang mengikuti latihan-latihannya, menarik nafas dalam-dalam. Anak-anak muda Lumban Wetan benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Sekilas dipandanginya pemburu kawannya yang berdiri di pinggir arena. Kemudian dilihatnya Jlit Heng di antara kawan-kawannya. Sementara itu Rahu duduk terkantuk-kantuk seakan-akan tidak menghiraukan apa yang terjadi di sekitarnya. Kita akan segera dapat mulai dengan putaran ketiga ini, berkata Darwerdi kemudian. Semi mengangguk-angguk. Sentuhan yang tajam terasa di jantungnya. Yang dilakukan itu benar-benar berbahaya. Yang memasuki arena itu bukan sekedar seekor ayam jantan. Tetapi mereka adalah anak-anak muda. Namun Semi tidak dapat berbuat lain. Yang terjadi itu adalah kemungkinan yang paling baik yang dapat diusahakan. Jika hal itu tidak dikehendaki oleh anak-anak muda Lumban maka yang terjadi adalah perkelahian antara mereka semuanya, yang tentu akan sangat sukar dikendalikan. Dalam pada itu, Darwerdilah yang kemudian memberikan aba-aba. Demikian ia menghitung sampai 3. Maka kedua anak muda itu pun segera bersiap. Namun anak muda Lumban Kulon nampaknya ingin mengulangi caranya. Dengan serta-merta, ia pun telah meloncat langsung menyerang dengan dahsyatnya. Anak muda Lumban Wetan itu terkejut. Tetapi ia masih sempat bergeser menghindar. Namun lawannya tidak memberinya kesempatan. Ketika serangannya yang pertama gagal, maka tiba-tiba saja ia pun berputar pada tumit. Kakinya terangkat dan berputar mendatar. Serangan beruntun itu benar-benar tidak terduga akan terjadi pada langkah pertama. Karena itu, maka anak muda Lumban Wetan itu tidak sempat lagi mengelak. Namun demikian ia masih berusaha untuk menangkis serangan itu. Tetapi serangan itu demikian keras dan cepat. Karena itulah, maka ketika kedua tangan anak muda Lumban Wetan itu membentur kaki lawannya, maka ia telah terdorong beberapa langkah surut. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh anak muda Lumban Kulon yang berkulit kehitam-hitaman itu. Selagi anak muda Lumban Wetan itu belum dapat memperbaiki keadaannya, maka anak muda Lumban Kulon itu telah menyerangnya sekali lagi. Dengan loncatan panjang, tangannya telah terjulur menghantam dada. Anak muda Lumban Wetan itu pun masih sempat menangkis. Tetapi ternyata bahwa kekuatan serangan lawannya yang menghentak itu benar-benar telah melemparkannya sehingga ia pun kemudian jatuh terguling di atas tanah berpasir. Sorak anak-anak Lumban Kulon bagikan meledak. Mereka melihat bagaimana anak muda Lumban Wetan itu terguling. Sementara itu anak muda Lumban Kulon itu pun sama sekali tidak membuang waktu lagi. Dengan sepenuh hati ia pun memburu lawannya yang berguling. Tetapi anak muda Lumban Wetan itu menyadari keadaannya.
Ia sejak benturan pertama dari perkelahian itu telah dikejutkan oleh serangan yang tiba-tiba dan serta-merta, sehingga ia sama sekali belum sempat membalasnya. Karena itu, maka sambil berguling ia berusaha untuk membuat perhitungan-perhitungan. Ia sempat melihat lawannya memburunya. Namun dengan sengaja ia tidak segera meloncat berdiri, karena ia pun sadar, bahwa jika ia berbuat demikian, maka demikian ia tegak, serangan berikutnya akan melemparkannya sekali lagi. Karena itu, ia justru menunggu. Ia bersiap menghadapi segala kemungkinan sambil berbaring di tanah berpasir. Lawannya yang menunggu anak muda lumban wetan itu meloncat bangkit menjadi agak kecewa. Tetapi nafsunya untuk segera ia mengalahkan lawannya telah membakar jantungnya. Karena itu, ia tidak sempat berpikir terlalu panjang. Karena lawannya masih saja terbaring di tanah, maka tiba-tiba saja ia pun meloncat sambil menjulurkan kakinya untuk menginjak dada anak muda lumban wetan itu. Serangan itulah yang ditunggu. Anak muda lumban wetan itu sudah bersiap untuk beringsut. Demikian kaki itu terjulur, maka ia pun segera beringsut dan dengan cepat menangkap pergelangan kaki lawannya. Sebuah putaran yang keras telah memutar tubuh anak muda lumban kulon itu pula. Demikian cepatnya, sehingga anak muda lumban kulon itu pun telah terbanting jatuh pula di atas tanah berpasir. Namun dengan serta-merta, ia pun segera berguling sambil merenggut kakinya dengan satu hentakan. Kaki itu memang terlepas. Namun dengan demikian, anak muda lumban wetan itu pun telah mendapat waktu untuk melenting berdiri bersama-sama dengan anak muda lumban kulon, sehingga ia pun telah bersiap sepenuhnya ketika lawannya berdiri tegak sambil menggeletakkan kakinya. Bersambung ke bab 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.